Ahmad Sudrajat minta maaf apabila pihak Pak Darmadi dirugikan dengan videonya yang viral yang kemarin. Itu aja, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf atas keteledoran saya karena kemarin saya bilang bagi-bagi kalau menuntut kupon. Yaudah, saya minta maaf atas keteledoran saya yang udah viral videonya yang kemarin. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, bersama para pengurus cabang PDIP se-Madura membagikan 170.000 paket sembako kepada masyarakat miskin di Madura. Selain paket sembako, dalam kesempatan itu, Said juga memberikan bantuan berupa uang tunai kepada warga. Namun, aksi tersebut mendapatkan sorotan miring dari sejumlah pihak. Salah satunya berasal dari akun anonim Partai Sosmed yang membuat framing seolah-olah Said melakukan politik uang. Menanggapi tudingan miring itu, Said menegaskan uang yang diberikan murni merupakan bantuan untuk rumah tangga miskin yang ada di Madura. Bantuan 175.000 paket sembako ini jelas masih kurang jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin se-Madura. Pada kesempatan itu, ia mengaku perlu menjelaskan ke media massa seperti di framing oleh sebuah akun anonim di media sosial. Ia mengaku bersama para pengurus cabang PDIP se-Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Uang itu diniatkan sebagai zakat mal, dan hal itu ia lakukan sejak 2006 lalu. Bahkan jika ada rezeki berlebih, ia ingin rasanya berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin. Lebih lanjut, Said menerangkan dirinya menerima uang reses sebagai anggota DPR. Uang tersebutlah yang kemudian ia bagikan kepada rakyat dalam bentuk sembako dan zakat. Ia mengaku menunaikan zakat bersama kader PDIP se-Madura dan sekaligus mengajak para kepala desa yang pasti tahu sentra kemiskinan ekstrim warganya. Kenapa ada logo PDIP? Sebab sebagian kader bergotong royong, dan itu diniatkan zakat mal. Kegiatan ini dibarengkan dengan pembagian sembako, dan kegiatan yang dilakukan di luar masa kampanye yang diatur oleh KPU. Jadi jangan digiring ke arah sana. Framing yang dinarasikan oleh Partai Sosmed sendiri langsung diserbu para netizen, terutama yang berasal dari Madura. Banyak dari mereka yang menjelaskan pembagian zakat mal tersebut dilakukan di Masjid Abdullah Sihan Bagraf, masjid yang didirikan secara gotong royong oleh Said. Di akhir pernyataannya, Said menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum atas framing yang dilakukan akun Partai Sosmed tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan akun anonim tersebut merupakan hal yang tidak bertanggung jawab dan bersembunyi di balik anonim. Ini bulan puasa, harus saling memberi berkah kepada sesama, bukan menebar fitnah. Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Sumeneb dan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi dan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI dari PDIP, diduga memberikan uang kepada jamaah tarawih. Hal itu terlihat dari sebuah video yang beredar dari akun Twitter @speechless. Pada video itu ada seorang warga yang memberikan amplop berwarna merah terhadap jemaah. Pada amplop itu terdapat gambar banteng, kemudian dua muka dari politisi tersebut. Diduga isi dari amplop itu sebesar 300.000. Katanya masih tidak boleh buat kegiatan politik. Lalu yang dilakukan PDIP ini apa namanya? Bagi-bagi amplop merah simbol PDIP isi 300.000. Warganet yang melihat video tersebut berkomentar beragam. Mereka menyatakan silahkan mengambil amplopnya, tetapi jangan pilih suaranya. Apa sudah izin ke Bawaslu RI? Tolong Min, ditanyain panitianya untuk bagi-bagi amplopnya ke semua masyarakat Indonesia dan dari mana sumbernya. Jadi gini, kan belum lama tersebar ya, kemarin tuh tersebar video Anies naik pesawat ekonomi katanya. Ya kan? Lengkap dengan tim kamera mengikuti dari belakang. Saya meyakini maksudnya adalah untuk gambaran bahwa nggak cuma Pak Jokowi sekeluarga yang dulu suka naik kelas ekonomi, Anies juga bisa pura-pura sederhana gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di pesawat sepi sapaan, bahkan dilepas maskernya sekalipun bisa jadi nggak ada yang peduli juga. Adalah ya, 1-2 ada, tapi lebih banyak yang nggak peduli. Itu orang-orang di kelas ekonomi loh. Anies memang bukan tipikal figur yang dipedulikan oleh rakyat kelas menengah gitu. Atau malah lebih parah, jangan-jangan ya, ada kesan Anies ini dikerubuti pendukungnya itu hanya settingan doang. Bisa jadi. Sampai hari ini itu tersebar video Anies turun dari pesawat
jet ketika ke Sumatera. Entah pesawat milik siapa, karena bodi pesawatnya itu polos, nggak ada logo dan tulisan, nggak kayak angkot gitu, misalnya S21 jurusan Blok M, nggak ada. Mungkin sudah dikondisikan ya. Bohir masih malu-malu untuk terlalu menyolok ada di belakang Anies. Bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, dilaporkan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi ke Badan Pengawas Pemilu. Laporan itu karena Anies dianggap memanfaatkan rumah ibadah saat melakukan safari politik di Aceh untuk berkampanye. Kemarin ada WNI datang ke kantor Bawaslu untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh. Ia mengakui bahwa Bawaslu belum bisa menerima laporan tersebut karena berkas yang diserahkan belum lengkap. Bawaslu bakal memberikan waktu 7 hari ke depan untuk pelapor melengkapi berkas tersebut. Namun, laporan mereka belum diterima dan belum dituangkan dalam formulir BI1 dikarenakan mereka belum memberikan bukti 3 rangkap. Dikarenakan batas 7 hari sejak diketahui masih ada, maka mereka ingin melengkapi bukti dulu dan akan datang kembali ke kantor Bawaslu untuk melaporkan Anies. Sebelumnya, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi melaporkan calon presiden pilihan Nasdem, Anies Baswedan, yang dinilai sudah melanggar ketentuan undang-undang tentang pemilu. Anies dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu karena dianggap memanfaatkan rumah ibadah sebagai lokasi kampanye identitas. Mereka mengaku menolak adanya pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan secara curang oleh salah satu kandidat capres dari Partai Nasdem yang diduga sudah mencuri star untuk kampanye dengan melakukan kegiatan memanfaatkan rumah ibadah sebagai sarana kepentingan politiknya. Ngobrol panjang tentang sejarah perjuangan di Aceh, sejarah kiprah bangsa Aceh, masyarakat Aceh di dalam konstelasi dunia, dan beliau punya khasanah tentang sejarah yang luar biasa kaya. Jadi kita tadi makan siang sambil berdiskusi tentang sejarah Aceh, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat erat ikat tali persaudaraan. Anak kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, alhamdulillah sangat luar biasa. Sehingga kita buat di Aceh, bagaimana Aceh ke depan supaya lebih bagus, rakyat makmur, sejahtera dan bahagia. Rombongan orang-orang yang membawa kebaikan, rombongan yang membawa keteduhan, rombongan yang menjangkau semuanya. Apapun yang dikatakan orang, jawaban kita jawaban berakhlak. Siap? Itu ciri orang-orang yang melakukan perubahan untuk kebaikan. Sebelumnya, Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Aceh setelah izin penggunaan lokasi Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh dicabut Dinas Pemkot setempat. Anies diketahui tiba di Banda Aceh lalu langsung menuju Masjid Raya Baitur Rahman untuk mengikuti ibadah sholat Jumat berjamaah. Usai sholat, Anies juga menandatangani spanduk putih yang terbentang berisikan dukungan warga untuk dirinya di bawah menara Masjid Raya. Anies Baswedan diketahui pada pekan lalu memulai safari menemui para pendukungnya dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Hal ini dilakukan mengingat Anies Baswedan merupakan calon presiden yang didukung Partai Nasdem. Anies Baswedan adalah bakal calon presiden yang tidak punya hati. Jangankan peduli pada korban gempa di Cianjur, dia malah keluyuran kemana-mana naik pesawat jet pribadi yang mewah. Anies keluyuran ke Jawa Barat, ke Ciamis untuk menghidupkan kembali kantong-kantong gerombolan 212. Katanya di Cianjur akan ada acara yang akan dihadiri oleh Anies.
tapi kemudian digagalkan karena ada musibah gempa. Harusnya dia datang untuk menengok korban gempa dan menyerahkan bantuan. Tapi Anies malah tidak peduli pada korban gempa di Cianjur yang melanjutkan keluyuran pakai pesawat jet pribadi yang mewah. Bisa jadi video itu direkam oleh pendukung Anies untuk memamerkan kebanggaan kalau junjungan mereka datang dengan pesawat jet pribadi. Padahal sebelum kunjungan ke Medan, sebelum itu, Nasdem Sumut membuat kabar kalau Anies datang ke Sumut memakai pesawat komersil biasa dan duduk di kelas ekonomi. Pendukung Anies memamerkan video kalau Anies duduk di kelas ekonomi di deretan kursi paling belakang. Jelas ini cuma pencitraan. Biasanya deretan kursi paling belakang kalau mau naik pesawat diberi kesempatan naik lebih dulu setelah kelas bisnis. Agar antrian tidak menumpuk, makanya yang deretan paling belakang masuk duluan. Tapi yang terjadi setelah penumpang pada masuk semua, Anies baru datang. Dan Anies masuk ke pesawat pun dicuekin, tak ada yang mengenal dan menyambutnya. Pencitraan yang gagal. Sementara itu, buzzer politik Rudy Valingka merespon pernyataan Nasdem yang menjawab tuduhan Anies Baswedan memakai jet pribadi saat bersafari politik ke Aceh dan Sumatera Barat. Menurut Rudy, ia setuju dengan pernyataan Nasdem kalau Anies memang cocoknya memakai privat onta, bukan privat jet. Menurut Rudy, menyindir kalau onta memang cocok dengan karakter Anies, lebih sesuai dengan karakternya, dan yang terpenting kencing ontanya berguna buat pendukung-pendukungnya. Tentu saja, nyinyiran Rudy mendapat komentar dari warganet.